apa? Hai guys, kembali lagi di channel Evi Creative Film. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, aku akan merangkum alur cerita film Wonder Woman 1984 yang dirilis pada tahun 2020 akhir. Film ini disutradarai oleh Patty Jenkins. Film ini lanjutan dari film Wonder Woman 2017 yang diperankan kembali oleh Gal Gadot sebagai Diana Prince atau Wonder Woman, Chris Pine sebagai Stephen Trevor, Kristen Wiig sebagai Barbara Minerva, Pedro Pascal sebagai Maxwell Lord, dan masih banyak aktor dan artis terkenal lainnya. Film ini menceritakan petualangan Diana alias si Wonder Woman yang terlibat konflik dengan Uni Soviet ketika Perang Dingin di tahun 80-an. Oke guys, sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima setiap video-video terbaru dari channel ini. So, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan masa kecil Diana, yang dimana Diana mengikuti perlombaan atletik Amazon. Ia bersaing dengan 8 orang pejuang Amazon. Walaupun ia masih kecil, ia mampu melewati rintangan yang harus dilaluinya. Diana kecil ini sangat lihai dengan kudanya. Awalnya Diana mengikuti perlombaan ini dengan baik. Di tengah perjalanan, ia terjatuh dari kudanya karena kebanyakan nengok ke belakang sih. Dan Diana pun tertinggal. Diana tidak kehabisan akal. Ia mencoba mencari jalan pintas untuk mengejar kudanya. Setelah menaiki kudanya kembali, Diana langsung tancap gas mengejar teman-temannya. Saat Diana akan melemparkan tombaknya sampai ke garis finish, tiba-tiba Entiot datang menghentikan Diana karena Diana curang dan berkata bahwa pahlawan sejati tidak terlahir dari kebohongan. Diana pun sedih dan ibunya yaitu Ratu Hippolyta berusaha menghiburnya dan berkata waktunya akan tiba kalau Diana sudah siap. Kita lanjut ke tahun 1984. Di sebuah pusat perbelanjaan terjadi perampokan. 4 orang penjahat berusaha merampok toko perhiasan untuk beli baju lebaran. Karena salah satu dari mereka ketahuan bawa pisang, penjahat itu pun panik dan berusaha melarikan diri dengan menyandra seorang anak kecil. Tiba-tiba Diana pun datang sebagai Wonder Woman untuk menangkap penjahat itu. Yang lebih kerennya lagi, Diana menggunakan tali lasonya untuk menggagalkan penyanderaan tersebut dan membawa mereka untuk diberikan kepada pihak yang berwajib. Semua orang heboh dengan kehadiran pahlawan super misterius itu. Kita diperlihatkan dengan kediaman Diana. Ia hidup sendirian di apartemennya. Dan kita juga diperlihatkan dengan foto-foto kenangan dari masa lalu seperti foto Etta Candy dan Steve Trevor. Dan jam tangan pemberian ayah Steve yang diberikan kepada Diana sebelum Steve mati saat ledakan pesawat. Di malam harinya, tepat di hari Valentine, tapi bohong. Diana terlihat kesepian dan merindukan kekasihnya Steve Trevor. Dan ia pun tidak bisa move on. Ya, itulah wanita ya, mau gimana lagi. Bukan tempat untuk curhat ini. Kita lanjut kepada Diana yang bekerja di Smithsonian Institute di Washington DC sebagai antropolog senior dan ia bertemu dengan Barbara Minerva sebagai ahli zoologi. Barbara ini wanita pemalu dan lugu, dan Barbara jarang mempunyai teman. Ia juga sering dijauhi oleh teman-temannya. Di sela kesibukan Diana, ia menemui Barbara. Kemudian mereka memeriksa sebuah potongan mineral atau dreamstone. Mereka belum mengetahui dari mana dreamstone ini berasal. Pada saat itu, FBI menemukan batu ini dan menyuruh Barbara untuk menelitinya. Karena batu tersebut bisa mengabulkan keinginan, tetapi jika semua itu terwujud, semua kekuatan atau keadaan diri kita yang dulu akan diambil oleh Dreamstone. Saat Diana memegang batu itu, Diana mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Steve Trevor. Namun itu hanya keisengan Diana saja. Di sore harinya, mereka pun nongkrong di kafe. Mereka saling bercerita tentang cinta dan kepribadian mereka. Saat Barbara kembali ke kantornya, di perjalanan ia dihadang oleh pria yang sedang mabuk dan melecehkan Barbara.
Dan tiba-tiba Diana datang dan memukul pria itu sampai terpental. Barbara kaget karena Diana sangat kuat. Barbara pun kembali ke kantornya. Di dalam kantornya ia memegang Dreamstone dan menginginkan dirinya seperti Diana, kuat, seksi, keren, dan spesial. Di pagi harinya, Barbara terbangun dari tidurnya dan ia terlihat sudah telat datang bekerja. Semua orang sudah mulai bekerja. Di sini Barbara agak sedikit berbeda. Ia lebih percaya diri. Kemudian tiba-tiba ember jatuh tepat di depan dia. Dengan refleksnya yang sangat cepat, Barbara langsung lompat ke sebuah kursi. Tidak lama kemudian, Max Lord datang. Ia adalah CEO Black Cloud Corporative, perusahaan minyak yang cukup besar. Dan ia juga dikenal sebagai bintang iklan acara TV. Barbara pun mengajak Max untuk melihat-lihat kantornya. Max melihat Dreamstone tersebut dan sepertinya ia tahu tentang batu tersebut. Kemudian Diana datang dan terlihat Barbara sangat akrab dengan Max. Tujuan Max datang untuk memberikan donasi kepada Smithsonian Institute, akan tetapi ada niat licik dari Max, yaitu menginginkan Dreamstone tersebut. Max mengundang Diana dan Barbara untuk pergi ke pesta amal yang Max adakan. Kemudian Max kembali ke kantornya yang tanpa karyawan satupun terkecuali sekretaris Max. Perusahaan yang Max jalankan ini diambang kebangkrutan. Di sana dia sudah bertemu dengan Alistair anaknya. Dan di sana juga ada seorang investor yang bernama Simon. Ia sudah menunggu kedatangan Max dan ia marah karena sudah ditipu oleh Max. Perusahaan milik Max ini tidak menemukan minyak satupun dan Simon meminta uangnya dikembalikan. Max malu karena dibilang pecundang di hadapan anaknya. Kita kembali ke kantor tempat Diana bekerja. Diana menemukan kalau batu antik ini dibeli oleh Max di pasar gelap dan Diana pun mulai curiga. Malam harinya di pesta amal, Diana dan Barbara tampil cantik dan elegan dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Max lalu mendatangi Barbara. Max mengajak Barbara untuk mojok di kantornya dan Barbara pun setuju. Ya, sebelum itu Barbara dikasih permen lollipop dulu, guys. Begitu sampai di sana, Max langsung mengambil Dreamstone tersebut. Sedangkan di pesta, Diana sedang bingung mencari Barbara. Ia bertemu dengan pria yang tidak dikenalnya. Pria tersebut mengatakan perkataan yang pernah Steve katakan dahulu. Aku bisa menyelamatkan hari ini, tapi kau bisa menyelamatkan dunia. Dan Diana pun terkejut. Ia menyadari bahwa pria ini adalah Steve. Ternyata saat Diana memegang Dreamstone, permohonan ia dikabulkan, yaitu untuk Steve kembali. Steve masuk ke dalam tubuh pria ini. Di mata Diana, pria ini adalah Steve. Di pandangan orang lain bisa jadi bukan Steve. Dan mereka pun pergi ke rumah Steve saat Steve bercermin yang ia lihat bukanlah dirinya. Dan sepertinya mereka berdua tidak keberatan. Kita kembali kepada Max. Ia sudah berhasil mengambil batu Dreamstone tersebut. Di meja kantor Max terlihat gambar-gambar batu itu. Sebelum Max bertemu dengan Barbara, Max sudah tahu tentang batu itu. Max pun mengucapkan keinginannya untuk menjadi Dreamstone itu sendiri. Dan Dreamstone itu menghancur dan masuk ke dalam tubuh Max. Pagi harinya, Barbara yang baru aja bangun dari tidurnya, pada saat ia membuka pintu kulkas, tiba-tiba pintu itu rusak. Ia merasa aneh dengan dirinya. Ia pun pergi ke tempat gym untuk mencoba kekuatannya. Ia sadar kalau dirinya sekarang sudah menjadi sangat kuat. Sedangkan dengan Max menemui Simon untuk menguji kekuatannya dan menipu Simon untuk mengajak bekerja sama. Dan ia mengambil aset Simon dan meminta FBI untuk menangkap Simon untuk keperluan pajak dan keinginan Max pun itu terwujud. Max kembali ke kantornya dan melihat sekretarisnya sedang sibuk menerima telepon dari investor yang akan menanam modal di perusahaan Max. Kembali kepada Diana dan Barbara, Diana menanyakan Dreamstone tersebut kepada Barbara dan Barbara mengatakan ia meminjamkannya kepada Max. Diana pun marah kepada Barbara. Setelah itu Diana dan Steve langsung pergi ke kantor Max. Ia mengetahui kalau Max sudah mengincar batu tersebut sejak lama. Dan Diana melihat tulisan di handle batu itu. Diana merasa ketakutan. Terlihat tulisan yang terdapat di sana adalah tulisan dewa. Ia langsung menelepon Barbara untuk mencari tahu dari mana batu itu ditemukan.
dan Diana harus secepatnya menemukan Max yang sekarang sedang ada di Kairo. Diana dan Steve memutuskan untuk menyusul Max ke Kairo. Mereka ke pangkalan udara untuk mengambil pesawat yang ada di sana. Namun mereka ketahuan dengan petugas yang berjaga. Diana menggunakan kekuatannya untuk membuat pesawat tidak terlihat dan menghilang dari radar. Dalam perjalanannya menuju Kairo, Diana bertanya bagaimana cara untuk terbang. Steve menjawab untuk terbang hanyalah angin dan udara, dan mengetahui bagaimana cara menaikinya dan menyatu dengannya. Kita kembali kepada Barbara yang sedang mencari informasi asal-usul batu Dreamstone itu. Setelah selesai, ia pun pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan pria yang pernah mengganggunya. Barbara pun langsung memukuli pria itu sampai pria itu tidak sadarkan diri. Kita kembali kepada Max yang sudah sampai di Kairo, dan ia bertemu dengan Raja Minyak. Dan ia meminta Raja Minyak itu untuk mengajukan permohonan. Setelah dikabulkan, Max pun meminta semua minyak milik raja tersebut. Akan tetapi, Raja mengatakan semua minyak itu sudah dijual ke Saudi. Sebagai gantinya, Max mengambil semua pengawal raja. Dan tiba-tiba, sebuah tembok misterius pun muncul. Ini sesuai dengan permintaan Raja Minyak itu. Di tengah perjalanan, Diana dan Steve bertemu dengan Max. Mereka mencoba mengejar Max. Dalam pengejarannya, Max melihat Diana, lalu menyuruh pengawalnya untuk menyingkirkan Diana. Diana dan Steve pun mulai diserang oleh pengawal Max. Karena situasi tidak memungkinkan, Diana memutuskan untuk berubah menjadi Wonder Woman. Steve juga berusaha membantu Diana karena ia melihat kekuatan Diana melemah karena terkena tembakan dari pengawal Max. Diana bertanya kepada Max, "Mana Dreamstone itu?" Max menjawab, "Kau sedang melihatnya." You're looking at it. Tiba-tiba Steve melihat ada anak kecil yang sedang bermain di jalanan. Diana berusaha untuk menyelamatkan mereka. Diana pun menggunakan tali lasonya. Karena tali lasonya kurang panjang, ia pun terjatuh dengan anak kecil tersebut. Dan beruntungnya Diana berhasil menyelamatkan anak kecil itu. Dan Max pun berhasil kabur. Esokan harinya, Diana bertemu dengan Barbara dan pendeta suku Maya, yaitu Babaji. Babaji menjelaskan buku yang berisi prasasti yang sama dengan tulisan yang ada di batu Dreamstone, dan benar dugaan Diana. Batu itu adalah karya Dewa Dulos, dewa yang mengabulkan keinginan dan dewa paling jahat. Ia juga mengambil sesuatu yang paling berharga, contohnya Diana. Ia kehilangan kekuatannya saat melawan pengawal Max karena kekuatannya diambil oleh Dreamstone. Diana juga tahu kalau Dreamstone sudah menyatu dengan Max. Steve mengusulkan untuk menghancurkan Max atau cari cara lain untuk membuat semua orang yang terlibat dengan Max meninggalkan keinginan mereka. Di sini Barbara tidak setuju karena ia tidak ingin melihat Max hancur. Begitu juga dengan Diana yang tidak ingin Steve pergi. Kita kembali kepada Max. Ia sekarang berasa seperti dewa. Banyak orang dan pejabat tinggi datang menemui Max untuk mengatakan keinginan mereka. Sedangkan Diana dan Steve sudah berada di apartemen Diana. Kemudian Steve melihat baju tempur milik leluhur Diana yang bernama Esteria. Diana memperlihatkan kepada Steve kehebatan Esteria. Esteria mengorbankan dirinya saat berperang melawan hasutan Iris. Ia berjuang bersama Ratu Hippolyta pada masa itu. Singkat cerita, Max mendatangi Presiden Amerika. Max meminta kepada Presiden untuk mengajukan permohonan. Presiden kemudian meminta ingin memiliki banyak senjata nuklir yang dekat dengan negara musuh. Sebagai gantinya, Max meminta segala kekuatan dan penghormatan yang dimiliki oleh Presiden. Di sini terlihat kekuatan dari batu Dreamstone sudah merusak tubuh Max. Max juga melihat satelit presiden yang dibuat secara rahasia. Satelit ini dapat mengirim sinyal ke seluruh dunia. Max berencana menggunakannya untuk siaran langsung ke seluruh dunia. Supaya keinginan semua orang di dunia dapat terwujud, Max meminta kepada presiden agar ajudan presiden menuntun Max ke satelit tersebut. Saat Max menuju ke pesawat, Diana atau Wonder Woman datang dan menahan Max dengan tali lasonya. Dan terjadilah keributan. Bala Barbara, ia langsung memukul Wonder Woman dan Steve. Barbara yang sepertinya jatuh cinta kepada Max dan dirinya yang sekarang, ia tidak ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Dan Barbara, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Diana, yang kekuatannya sudah melemah. Pertarungan ini dimenangkan oleh Barbara.
Barbara mendatangi Max untuk ikut pergi ke tempat satelit. Dan terlihat kekacauan di mana-mana. Steve meminta Diana untuk menarik permohonannya supaya kekuatan Diana kembali lagi dan bisa menghentikan Max. Dengan berat hati, Diana pun melepaskan Steve dan terlihat luka yang ada di tubuh Diana sudah menghilang. Dan kekuatan Diana sudah kembali lagi dan Diana pun bisa melompat dan terbang tinggi. Karena ia mengingat ucapan Steve untuk bisa mengendalikan angin dan udara. Pesawat, Max kembali menawarkan permohonan kepada Barbara, dan Barbara meminta agar dirinya menjadi predator terkuat di dunia. Dan Max pun setuju. Sampailah mereka di satelit untuk melakukan siaran live ke seluruh dunia, dan Max menawarkan setiap orang permohonan apapun dan akan mengabulkannya. Dan orang-orang pun mulai mengucapkan permintaan mereka dan terjadilah kekacauan di seluruh negara. Diana kembali ke rumahnya untuk mengambil baju perangnya, yaitu baju Asteria. Tibalah Diana di satelit dan ia disambut dengan penjaga satelit. Ia pun langsung memukul para penjaga di sana. Kemudian muncullah Barbara yang sekarang sudah jadi predator dan pertarungan pun dimulai. Diana mengeluarkan semua kekuatannya untuk melumpuhkan Barbara dan meminta Barbara untuk menarik kembali permohonannya. Karena Barbara tidak mau menarik permohonannya, Diana pun melumpuhkan Barbara dengan listrik yang menyambar ke dalam air. Setelah itu Diana pergi menemui Max dan mencoba untuk menenangkan Max dan menyuruhnya untuk meninggalkan keinginannya. Akan tetapi, Max sudah tidak terkontrol lagi. Max tetap melanjutkan siarannya sampai akhirnya Diana menggunakan tali lasonya untuk berkomunikasi dengan dunia dan meyakinkan semua orang untuk meninggalkan keinginannya. You want to save this? I wasn't talking to you. Satu persatu orang mulai menarik kembali permintaan mereka dan begitu juga dengan Max yang mendengarkan anaknya memanggil namanya. Max menarik kembali permohonannya yang mengakibatkan kehancuran yang telah dimulai secara ajaib langsung hilang seketika. Dan Barbara juga sudah berubah menjadi wujud aslinya dan Max bertemu kembali dengan anaknya. Di akhir film, tepatnya di hari Natal, Diana berjalan sendiri di taman. Kemudian, ia bertemu dengan Christopher, pria yang tubuhnya dimasuki oleh Steve. Dan sepertinya, pria ini tidak mengenal Diana. Akan tetapi, Diana mengenal pria tersebut. Dan film pun selesai. Belum selesai deh guys, masih ada lanjutannya. Kita diperlihatkan dengan pasar tradisional. Sebuah tiang tiba-tiba roboh ke arah bayi, namun ada wanita misterius yang menahannya dengan cepat. Kemudian, sang ibu mendekati wanita tersebut untuk berterima kasih. Wanita itu berbalik dan mengatakan bahwa ia adalah Asteria, Wonder Woman zaman dulu, dan kali ini film pun benar-benar udah selesai ya guys. Oke guys, itu tadi rangkuman alur cerita film Wonder Woman 1984 versi Evi Creative Film. Pesan dari film ini silahkan kalian komen di bawah saja karena mulut aku sudah berbusa kebanyakan minum soda gembira. Jangan lupa untuk like dan komen dan share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima setiap video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf kalau ada salah kata, and see you.